Shalom jemaat Ebenezer yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Masih ibadah di rumah saja, tapi saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas untuk ruang dan waktu. Sama seperti Yakub ketika dia ada di dalam pelarian. Dia ada di sebuah kota yang bernama Luz, tapi di situ dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga dia menamai tempat itu menjadi Betel. Saya percaya sekalipun saudara ada di rumah, ketika engkau datang menyembah Dia, Dia akan melawat saudara dan saya. Pagi hari ini kita akan menerima lawatan Tuhan yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah dan memuji Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau mengangkat tangan kami untuk menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau menyembah-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau bertata di atas setiap pujian umat-Mu. Saat kami datang padamu Tuhan, lawatan-Mu turun atas kami. Hati kami rindu Tuhan. Kami rindu Rabb-Mu. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu suara-Mu Tuhan. Urapan-Mu turun atas kami Bapa. Yang pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu untuk menyembah Engkau.
hari ini Engkau bangkitkan kembali setiap iman yang mulai goyah. Engkau kuatkan kembali setiap kaki yang mulai goyah. Hari ini mulai berkata, kami kuat karena Allah ada bersama denganku. Kami melihat perbuatan dahsyat dan ajaib yang terjadi di dalam hidup kami. Thank you. Biarkan hatiku memuji-Mu, segenap hatiku memuji-Mu, segenap jiwaku menyembah-Mu. Kasih setia-Mu nyata atas setiap hidup kami. Saatnya kita akan memuji, kita akan menari bagi Tuhan. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersuka cita pagi hari ini. Amin. Mari bangkit berdiri saudara. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Kita memuji Tuhan. How venues
Saya percaya pagi hari ini tidak ada yang tidak bersuka cita. Karena Allah kita dahsyat. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Dan pagi hari ini kita mau nyatakan janji kita di hadapan Tuhan. Yesus
kasih-Mu tetap nyata di dalam hidup kami. Saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu terang bagi kami. Firman-Mu itu pelita bagi kami. Dan pengharapan kami akan tetap ada ketika kami mendengar kebenaran tentang firman-Mu. Karena itu yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami yang percaya saat ini, katakan bersama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mengucap syukur pada hari ini. Kita masih bisa dikasih kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita masih bisa bersorak-sorai oleh karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Baik, saat ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan serahkan semuanya apa yang kita baca, apa yang kita renungkan. Biarlah pada waktu kita merenungkan firman-Nya, kita akan peroleh hikmat dari Tuhan, dan pada waktu kita memperoleh hikmat daripada Tuhan, kita akan belajar untuk melakukan apa yang datang daripada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allahku, di mana ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami pada hari ini. Di mana saat ini Tuhan kami masih bisa bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai bagi Engkau ya Allahku. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhanku, dan saat ini Tuhan kami mau menikmati kasih kemurahan-Mu melalui firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan semuanya datangnya daripada Engkau. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang menolong di dalam setiap langkah kehidupan kami, firman yang memberikan jawaban-jawaban di dalam setiap pertanyaan hidup ini, firman yang memberikan hal-hal yang luar biasa di dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami percaya bahwa firman-Mu ini adalah Engkau sendiri. Kami percaya kami bisa sembuh pada waktu kami mengimaninya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan penucapan syukur dan terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari-hari ini kita masih beribadah secara online. Karena dari gereja kita masih ada anjuran masih tetap untuk mengadakan ibadah online karena situasi dan kondisi. Tetapi kami percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian tetap ada di dalam kasih kemurahan Tuhan. Ya, kalau saya lihat di akhir-akhir dari hari-hari ini, di mana kemungkinan banyak hal yang terjadi sehingga iman kita, terus kerinduan kita, terus semangat kita beribadah mungkin juga bisa mulai menurun atau merosot. Ya, kita bisa lihat mungkin kalau kita di rekaman-rekaman yang kita berikan ada naik turunnya. Di situ kelihatan siapa saja yang melihat, ya, siapa saja yang menonton, jumlahnya berapa. Dan itu menunjukkan bahwa seberapa besar antusias kita terhadap ibadah ini, ya. Dan perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan yang melayani, kami berusaha keras melakukan sesuatu yang terbaik, ya. Dan kami berharap apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan itu bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, kita akan belajar dari firman Tuhan pada saat hari ini. Saya berharap jemaat di gereja ini tetap ada di dalam kasih kemurahan, tetap ada semangat untuk memuji Tuhan, semangat untuk menikmati hadirat Tuhan, semangat terus untuk bersekutu di dalam Tuhan meskipun situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Tetapi saya percaya pada waktu kita tetap ada semangat, ada kerinduan yang kuat, di situ Tuhan hadir. Ya. Dan saya juga berharap jangan sampai kita menjadi jemaat yang dikecam oleh Tuhan. Sebab kalau kita belajar dari firman Tuhan, kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-11, di ayat yang ke-20 sampai 24,
Demikian juga di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 15. Di situ Tuhan Yesus mengecam Korazim, mengecam Betsaida, mengecam Kapernaum. Meskipun di situ Tuhan melakukan banyak hal. Mujizat terjadi, 5.000 orang dikasih makan dengan luar biasa, terus kemudian orang lumpuh bisa berjalan, orang yang kerasukan setan dilepaskan, dan banyak lagi mujizat-mujizat yang terjadi di situ. Tetapi kalau kita baca di ayat-ayat itu, di situ Tuhan mengecam kota-kota ini. Dan kalau saya pelajari kota-kota ini sampai sekarang, saya lihat situs-situsnya, itu mungkin saudara juga bisa pelajari itu melalui Google. Itu kota-kotanya sampai sekarang itu kelihatan sama sekali tidak ada perkembangan. Bahkan kelihatan reruntuhan-reruntuhan. Nah ini begitu luar biasanya pada waktu Tuhan Yesus mengecam salah satu kota. Ya. Bahkan dibandingkan dengan Tirus, Sidon, dan Sodom, ini adalah kota-kota yang sudah hancur ribuan tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus lahir. Ya, sebelum Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini. Nah, kota Tirus, Sidon, Sodom itu hancur, lebur. Tetapi Tuhan katakan bahwa tanggungan mereka masih lebih ringan daripada Korazim, Betsaida maupun Kapernaum. Dan itu bisa kita lihat di dalam situs-situs yang saat ini bisa kita lihat, ya. Dan itu luar biasa sekali, makanya kita sebagai jemaat Tuhan yang sudah berpengalaman dengan Tuhan, yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen, sekian lama menjadi orang percaya, jangan sampai kecaman itu terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, meskipun saat ini kondisi yang mungkin membuat kita jenuh, membuat kita rasa kayak bosan gitu ya. Kok begini aja, ini nanti bagaimana. Tetapi itu jangan membuat kita mengurangi hubungan kita dengan Tuhan. Kesetiaan kita dengan Tuhan jangan sampai terkurangi dengan hal seperti itu. Ketaatan kita kepada Tuhan jangan sampai tergerus dengan hal itu. Dan hendaklah iman kita tetap kuat di dalam Tuhan kita. Saya akan kasih tema khotbah saya yaitu vaksin kehidupan. Vaksin kehidupan. Kita akan baca di dalam surat Paulus di dalam jemaat Efesus. Pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 sampai yang ke-21. Di situ kalau kita lihat perikopnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Dan kalau kita baca di situ menunjukkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Di mana kita memiliki vaksin yang luar biasa sebetulnya di dalam kehidupan ini. Karena apa? Sebetulnya virus yang ada yang dituliskan oleh Rasul Paulus pada waktu itu lebih mengerikan daripada virus yang saat ini sedang kita hadapi. Ya. Kita akan lihat virus apa saja sih yang ada di dalam jemaat Efesus pada waktu itu, ya. Dari pasal yang ke-5 kita langsung aja baca di ayat yang ke-3, 4 dan ke-5. Yang pertama ini adalah virus yang sedang dihadapi di dalam kehidupan jemaat di Efesus, dan saat ini pun saya rasa ini juga terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Sebagai jemaat Tuhan, jangan sampai virus ini ada di dalam kehidupan kita. Ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Yang pertama, virus yang berbahaya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu percabulan dan kecemaran. Nah ini juga terjadi di dalam kehidupan saat ini. Di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Waktu itu Rasul Paulus memberikan teguran kepada jemaat di Efesus seperti ini. Dan sebetulnya saat ini juga terjadi di dalam kehidupan ini. Percabulan begitu kuat di dalam gereja-gereja. Saudara, kalau mau kita akui secara jujur, mari kita lihat di dalam kehidupan kita saat ini.
Ini sedang terjadi di dalam gereja-gereja Tuhan. Dan ini tidak terjadi pada waktu zamannya Efesus waktu itu, tetapi saat ini pun juga ada di dalam gereja-gereja. Yaitu virus percabulan dan kecemaran di dalam gereja. Dan itu biasanya dibungkus dengan gaya ibadah. Mungkin pelayanan. Mungkin kerohanian. Sehingga orang lain tidak tahu apa yang ada di dalam kehidupan yang sebenarnya. Tetapi hal ini diungkapkan oleh Rasul Paulus pada waktu itu kepada jemaat Efesus. Dan saat ini firman ini mengingatkan kita. Kemerosotan moral yang ada di dalam gereja itu begitu luar biasa. Apalagi saat ini kita sedang ibadahnya tidak secara langsung tetapi offline. Bahkan seringkali mungkin kita tidak memperhatikan ibadah-ibadah yang ada di dalam online. Ya. Mungkin cuma sekedar saja, cuma tanda like gitu saja. Tetapi kita tidak mengikutinya secara langsung dari awal sampai akhirnya dan menikmati ibadah itu. Bahkan mungkin sama sekali tidak melihatnya. Saya bayangkan bagaimana kalau orang itu tidak pernah beribadah, tidak pernah berdoa, tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah menjaga hubungan dengan Tuhan. Saya percaya yang namanya virus ini gampang masuk di dalam kehidupan kita. Percabulan dan kecemaran. Karena dunia sangat kuat dalam hal ini. Saat ini itu yang dikerjakan oleh iblis. Ya, jadi kita harus hati-hati dengan ini. Itu adalah virus yang perlu kita waspadai. Demikian juga di ayat yang keempat, demikian juga perkataan kotor. Yang kosong atau yang sembrono karena hal ini tidak pantas, tetapi sebalikannya ucapkanlah syukur. Jadi perkataan kotor. Ngomongnya juga sembrono, saenaknya dewe. Ini adalah virus yang berbahaya di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mungkin pada waktu kita bergaul seolah-olah bahwa itu omongannya biasa. Tapi tanpa kita sadari bahwa omongan itu sedang membawa kita kepada sesuatu hal yang membahayakan kehidupan kita. Maka jaga mulut ini dengan benar. Perkataan kita jaga dengan benar. Jangan ngomong sembarangan. Saya pernah ketemu dengan anak Tuhan, dan dia rajin di gereja, tetapi pada waktu berkumpul dengan teman-teman, wah, ngomongnya juga sudah sama dengan mereka. Apa istilah kasarnya itu ya? Misuhnya mantep gitu. Terus joroknya juga, wah, dalam. Dan malah melebihi daripada mereka. Nah, tanpa dia sadari bahwa itu sedang membawa hidupnya ke dalam yang membahayakan. Dalam maut. Dan itu pun terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan kalau kita lanjutkan di ayat yang kelima, ini adalah virus yang berikutnya. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, serakah, artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi di ayat yang kelima ini sangat jelas dituliskan di situ, ini adalah virus yang membahayakan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi penyembahan berhala, serakah, tadi sudah kita bahas yang berhubungan dengan kecemaran, yang berhubungan dengan percabulan. Orang-orang sundal. Saudara, menyembah berhala itu tidak seperti waktu kita menghadap patung terus kemudian sujud menyembahnya, tidak seperti itu. Coba kita lihat saat ini di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi berhala kita saat ini di dalam kehidupan ini? Facebook kah? WA kah? Game kah? Atau hal-hal yang lain yang saat ini sedang kita pegang dan itu menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kita terfokus dengan hal yang demikian. Kalau dengan Facebook mungkin menuliskan banyak hal di situ, membagikan sesuatu di situ banyak gitu yang sia-sia. Tanpa kita sadari sebetulnya kita sedang memberhalakan hal yang demikian.
Kalau dari pagi sampai sore mungkin kita terus WA-an mungkin ya. Baik itu kirim gambar, kirim video, terus kemudian kirim status dan sebagainya. Dan yang dipegang itu tanpa kita sadari kita sedang memberhalakan itu di dalam kehidupan ini. Atau main game mungkin. Mungkin yang masih muda-muda, tapi juga banyak juga yang bapak-bapak maupun ibu-ibu yang juga main game, ya. Main game dari pagi sampai sore bahkan sampai malam. Bahkan mungkin sampai lupa dengan keluarganya, mungkin sampai lupa dengan tugas-tugasnya, lupa dengan kepercayaan yang ditaruh dalam hidupnya. Sehingga tanpa disadari itu menjadi berhala di dalam kehidupan ini. Dan ini membahayakan di dalam kehidupan kita saat ini. Tanpa kita sadari itu terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, saya berharap jemaat di tempat ini, mari kita akan benar-benar hati-hati dengan hal yang demikian. Ya. Di ayat yang ke-6, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat yang ke-7, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ini anjuran Rasul Paulus. Setelah yang di atas tadi virus-virus itu terjadi, terus kemudian Rasul Paulus jangan bergaul dengan mereka. Nah, ini yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan ini. Sebagai orang-orang percaya, kita harus benar-benar menjaga kehidupan ini. Nah, mari kita akan lihat vaksin kehidupan. Di mana biarlah vaksin ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tadi adalah virus-virus yang berbahaya di dalam kehidupan kita. Dan mari kita akan lihat vaksin kehidupan. Yang perlu kita lakukan, yang perlu kita masukkan di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita taruh di dalam kehidupan kerohanian kita. Yang perlu kita lakukan setiap hari. Sehingga kehidupan kita ada di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Kita akan lihat di dalam Efesus tetap, masih pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Kita mulai dari ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi ini digambarkan oleh Rasul Paulus bahwa orang-orang yang tadi yang penuh dengan virus seperti itu dianggap oleh Rasul Paulus adalah orang yang sedang tidur. Yang sedang memimpikan banyak hal yang menurut mereka indah-indah mungkin. Dan di ayat yang ke-14 ini Rasul Paulus bangkit, bangun. Ya. Karena di antara orang mati dan Kristus akan bercahaya kamu nanti seperti Kristus pada waktu kamu bangkit, pada waktu kamu bangun, pada waktu kamu menyadari semuanya bahwa itu adalah berbahaya di dalam kehidupanmu. Kamu harus bangkit, kamu harus bangun. Supaya apa? Cahaya Kristus ada di dalam kehidupanmu. Nah, ini yang perlu kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan di ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ini vaksin yang pertama, ya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan bebal. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita mendengar firman Tuhan? Sudah berapa kita mendengar teguran-teguran firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui pendeta, melalui penginjil, melalui khotbah-khotbah, melalui apa yang sudah kita baca, melalui renungan harian. Tapi kalau kita masih tetap seperti yang virus yang sudah kita baca di awalnya tadi, dan kalau kita masih tetap seperti itu berarti kita menjadi orang bebal. Ini berbahaya. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena apa? Kalau kita menjadi orang bebal, kalau Tuhan sudah mengecam kita, itu sangat berbahaya.
Kehidupan kita akan menjadi puing-puing seperti Korazim, seperti Betsaida, seperti Kapernaum saat ini. Jangan bebal. Ya. Jadi ini vaksin yang pertama, ya. Jangan bebal, tetapi menjadi orang yang arif. Ya. Jadi setiap kali mendengar firman Tuhan, setiap kali mendengar teguran dari hamba Tuhan, setiap kali mendengar teguran dari firman Tuhan, kita akan meresponnya dengan sukacita dan kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Maka kita disebut orang arif. Ya. Tetapi kalau kita mengabaikannya, kita disebut orang bebal. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Vaksin yang kedua, pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Dari pagi sampai malam, apa yang kita kerjakan, kembali lagi harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Karena kalau pada waktu kita melakukannya itu dengan sungguh-sungguh mempergunakan waktu yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya, kita akan bisa melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan tunjukkan di dalam kehidupan ini. Kita akan bisa melihat keberhasilan, kita akan bisa melihat kemenangan, kita akan melihat kesuksesan di dalam kehidupan kita kalau kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau kita menyia-nyiakannya, jangan harap kita melihat hal-hal yang demikian. Tuhan senantiasa memberkati orang-orang yang mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Coba lihat Bapak, Ibu, Saudara sekalian, orang-orang di sekitar kita yang berhasil. Coba lihat, mungkin ada tetangga, mungkin ada teman, mungkin ada saudara yang mereka berhasil. Coba pelajari kehidupan mereka, kenapa sih mereka berhasil? Saya percaya pada waktu mereka berhasil, mereka akan mengatakan mereka mempergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Bekerja ya sebaik-baiknya, mempergunakan waktunya dengan luar biasa. Pada waktu belajar juga mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Pada waktu berusaha atau memiliki usaha juga mempergunakan waktu itu dengan usahanya sebaik-baiknya, pasti ada keberhasilan. Nah, saya tidak istilahnya mengagungkan Bapak Gembala kita ya, Pak Teguh ya. Di sini saya juga sedang belajar kepada beliaunya ya. Usianya yang masih muda, beliau masih di bawah saya ya. Saya berarti orangnya sudah tua gitu ya. Tapi di usahanya demikian, ada keberhasilan-keberhasilan yang dia capai. Dan saya harus belajar di situ. Saya harus belajar. Jadi saya bersyukur Tuhan pertemukan saya dengan Pak Teguh ini supaya saya belajar sesuatu di situ. Kenapa saya bisa berhasil dalam usahanya? Oh ternyata waktu dia ceritakan itu, waktu dia bekerja, waktu dia melakukan sesuatu, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Oh ini loh. Pada waktu ngobrol meskipun sering guyon. Meskipun saya dengan beliaunya ini sering garap-garapan gitu ya. Tapi kembali lagi, kadang-kadang ada nilai-nilai yang luar biasa yang saya nikmati dan saya renungkan. Oh itu ya. Punya usaha yang sedemikian dia kerjakan dengan sedemikian rupa. Nah ini yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan waktu. Pergunakan waktu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita saat ini. Waktu yang Tuhan percayakan itu sama. Saya dikasih 24 jam. Saudara-saudara juga dikasih 24 jam. Pak Teguh juga dikasih 24 jam. Semuanya dikasih waktu yang sama oleh Tuhan. Tetapi bagaimana kita mempergunakan 24 jam itu? Jangan disia-siakan. Dan ini firman Tuhan. Ya, di ayat yang 16 ini, pergunakanlah waktu yang ada. Ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini begitu luar biasa. Saudara-saudara mengalami itu. Ya. Kita semua mengalami krisis yang luar biasa karena pandemi ini. Tetapi mari kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan firman Tuhan.
Vaksin yang berikutnya di ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah ini, marilah kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Nah bagaimana supaya kita mengerti kehendak Tuhan? Ya kita harus belajar melalui firman yang senantiasa kita baca. Melalui firman yang senantiasa kita dengar, melalui khotbah-khotbah yang disampaikan. Melalui renungan-renungan yang dibagikan melalui WA mungkin. Bahkan di sini kaum wanita ada sendiri, kaum pria ada sendiri. Mari kita baca itu, kita renungkan. Sehingga kembali lagi kita tahu kehendak Tuhan itu apa di dalam kehidupan kita. Karena itulah tuntunan kita. Kalau kita benar-benar ada di dalam kehendak Tuhan, maka hidup kita akan merasa enak. Jadi kalau kita selaras dengan Tuhan, sama waktu kita melakukan perjalanan dan di situ ada sesuatu kuasa yang mendampingi kita. Waktu kita ada di dalam kehendak Tuhan. Tapi kalau kita coba keluar dari kehendak Tuhan, jangan harap. Firman Tuhan sangat jelas sekali mengatakan jangan bodoh. Jadi kalau kita lepas dari kehendak Tuhan, maka kita dianggap orang bodoh. Tetapi pada waktu kita ada di dalam kehendak Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Karena apa? Kehendak Tuhan yang mengerjakan semua di dalam kehidupan ini. Mari jemaat. Saya berharap jemaat di tempat ini, mari kita senantiasa rindu kehendak Tuhan itu yang terjadi dalam kehidupan ini. Hari ini, besok, lusa, marilah itu yang terjadi. Kehendak Tuhan, kehendak Tuhan, kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Wah, saya bayangkan seandainya kalau semua jemaat itu terus bergaul dalam kehendak Tuhan, itu alangkah luar biasanya. Betapa dahsyatnya jemaat di tempat ini pada waktu senantiasa semua ada di dalam kehendak Tuhan. Itu adalah vaksin yang ketiga dan vaksin yang berikutnya. Di ayat yang ke-18, dan janganlah kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang keempat, marilah kita penuh dengan Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Saya perlu Roh Kudus. Saudara-saudara perlu Roh Kudus. Karena apa? Roh Kuduslah yang tahu akan kehidupan ini. Jadi harus kita jaga betul kehidupan ini. Saudara-saudara harus tahu apa itu Roh Kudus. Mari jaga kehidupanmu. Hendaklah kehidupanmu dikuasai oleh Roh Kudus. Di ayat yang ke-18 sangat jelas sekali. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Beberapa minggu yang lalu kita juga sudah pernah belajar bahwa bagaimana orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Di ayat yang ke-19 itu adalah vaksin yang ke-5. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini adalah vaksin perkataan yang mempermuliakan Tuhan. Di ayat yang ke-19 ini mengajarkan kita supaya kita senantiasa di dalam kehidupan ini mempermuliakan nama Tuhan. Perkataan-perkataan kita bukan perkataan-perkataan yang kotor, bukan perkataan-perkataan yang kosong, bukan perkataan-perkataan yang hampa, yang sia-sia, tetapi perkataan-perkataan kita senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Jadi makanya kita jaga waktu kita berhubungan dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita. Perkataan ini hendaklah senantiasa tetap mempermuliakan nama Tuhan. Di ayat yang ke-19 ini sangat jelas sekali apa yang Rasul Paulus nyatakan kepada jemaat di Efesus. Jadi berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Di mazmur ini ditulis hal-hal yang luar biasa, semuanya mengagungkan nama Tuhan. Kidung puji-pujian dan nyanyian. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap
hati. Jadi apa yang kita katakan kembali lagi dalam hati kita kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita adalah perkataan yang mempermuliakan nama Tuhan. Itu adalah vaksin kehidupan. Dan yang berikutnya, vaksin yang keenam, di ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Yaitu mengucap syukur senantiasa. Sepanjang hari ini, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong di dalam kehidupan kita. Sepanjang hari ini saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati di dalam kehidupan kita. Sepanjang hari ini Tuhan pasti menyertai di dalam kehidupan kita. Sepanjang hari ini Tuhan pasti akan memberikan suatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan yang senantiasa keluar dalam kehidupan kita adalah ucapan syukur. Ini adalah vaksin kehidupan, mengucap syukur. Jadi jangan mengeluh kehidupan ini. Kalau saat ini situasi seperti ini, jangan mengeluh. Dan jangan merasa kecewa dengan Tuhan. Kok seperti ini ya? Kok kayaknya ini sulit ya? Kok kayaknya saya ini gak berhasil ini ya? Kok kayaknya saya ini, waduh Tuhan, kenapa Tuhan padahal saya ini ya orang Kristen loh. Keluhan-keluhan yang ada di dalam kehidupan kita tidak akan membawa kita semakin maju, tetapi akan membawa semakin kita kecewa dengan kehidupan ini. Tetapi coba mari kita latih kehidupan kita ini dengan mengucap syukur. Katakanlah senantiasa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau baik. Aku mengucap syukur Tuhan oleh karena kemurahan-Mu hari ini. Aku mengucap syukur aku sehat. Katakan itu. Tuhan, aku mengucap syukur bahwa hari ini aku berhasil. Nah, pada waktu kita menyatakan itu, kita sedang membangun iman kita yang saat ini ada di dalam tekanan-tekanan. Tuhan, aku mengucap syukur bahwa pertolongan-Mu dahsyat saat ini dalam hidupku. Tuhan, aku mengucap syukur bahwa saat ini aku menjadi berkat. Nah, itu yang harus kita munculkan. Meskipun kita saat ini ada di dalam kesulitan dan tekanan. Tetapi mengucap syukurlah. Sebab pada waktu kita mengucap syukur, sebetulnya kita memvaksin diri kita. Supaya kita ada tetap di dalam kemurahan-kemurahan Tuhan. Dan vaksin yang terakhir. Jadi ada 7 vaksin hari ini. Vaksin yang terakhir di ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Ini berbicara rendah hati. Kembali lagi, vaksin ini luar biasa. Pada waktu kita belajar untuk rendah hati kepada siapapun. Sebab segala sesuatu datangnya daripada Tuhan. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, semuanya datangnya daripada Tuhan. Kita tidak bisa menyombongkan diri dalam hal itu. Tetapi mari kita dalam setiap hubungan kita, pergaulan kita, Rasul Paulus menyarankan supaya kita saling merendahkan hati kita. Rendah hati, itu sangat penting. Sebab pada waktu kita ada di situ, kita akan bisa menikmati kemurahan Tuhan dengan luar biasa. Saat ini, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, hendaklah ini menjadi benar-benar vaksin di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kecaman yang terjadi kepada orang-orang Korazim, Betsaida maupun Kapernaum itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sangat mengerikan kalau Tuhan sudah mengecam kita. Karena Tuhan mengecam waktu itu di kota-kota yang sebetulnya melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Melihat pekerjaan Tuhan yang sudah luar biasa tetapi mereka tidak mau bertobat. Sehingga Tuhan mengecamnya. Dan saat ini kita sudah menjadi anak-anak Tuhan dan kita sudah bergaul dengan Tuhan, kita juga sudah sekian lama menjadi orang Kristen, tapi kalau tidak bertobat, jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan mengecam kita. Tuhan mau kita bertobat.
Jangan hidup dalam percabulan. Jangan hidup dalam kecemaran. Mikirkannya pun itu pun jangan. Mengatakannya pun di dalam tempat gelap itu pun jangan. Karena itu sudah dosa. Tuhan katakan jangan hidup di dalam dosa. Jangan hidup di dalam dosa. Tetapi marilah apa yang sudah kita pelajari di dalam kehidupan Rasul Paulus melalui jemaat di Efesus. Itu kita lakukan di dalam kehidupan ini. Jangan bebal, pergunakan waktu sebaik-baiknya, mengerti kehendak Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, perkataan yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan, mengucap syukur senantiasa, dan rendah hati. Dan biarlah itu semuanya ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga kehidupan kita ada di dalam kehidupan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita memperoleh kemuliaan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan ini. Kita ada di dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah kita. Biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Kita patut mengucap syukur bahwa saat ini Tuhan masih mau mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup di dalam namanya yang kita sembah dan yang kita puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allahku oleh karena kemurahan yang Tuhan berikan pada kami pada hari ini. Di mana kami saat ini telah Kau ajarkan bagaimana kami harus hidup di dalam Engkau. Banyak virus yang saat ini terjadi Tuhan. Bukan secara jasmani seperti virus corona. Tetapi secara rohani Tuhan, virus itu juga menjangkiti di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Sebagai orang-orang yang hidup, yang telah ditebus oleh darah Kristus. Virus itu begitu luar biasa Tuhan, kecemaran-kecemaran yang senantiasa kami lakukan. Bahkan itu percabulan yang telah kami pikirkan, yang telah kami lakukan, itu pun juga terjadi di dalam kehidupan kami. Bahkan perkataan-perkataan yang sia-sia, waktu yang juga demikian sia-sia kami lakukan. Demikian juga pergaulan yang sia-sia. Saat ini terjadi di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami mulai mengabaikan Tuhan firman-Mu. Bahkan kami mulai mengabaikan Tuhan persekutuan kami dengan Engkau. Bahkan kami meremehkan Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sebagai hamba-Mu mohon ampun atas segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Jika virus itu begitu kuat dalam kehidupan kami saat ini Tuhan, Tuhan ampuni kami. Kami mau lepas dari virus itu Tuhan. Kami mau hancurkan virus itu Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi percabulan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tidak ada lagi ketidaksenonohan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tidak ada lagi Tuhan perkataan yang sia-sia, perkataan yang sembrono. Bahkan waktu-waktu yang telah kami sia-siakan Tuhan. Tapi Tuhan kami mau belajar saat ini. Untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan-Mu ya Allahku. Kami tidak mau menjadi orang bebal Tuhan. Tetapi kami mau belajar untuk menjadi orang yang arif di dalam Engkau. Mau mendengarkan Engkau. Mau menerima teguran-teguran yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar mempergunakan waktu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Sebab itu adalah kemurahan yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Kami mau senantiasa berbicara yang mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, hidup yang Tuhan percayakan ini benar-benar hidup yang menjadi berkat.
Kami mau belajar untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami mau tekun lagi untuk membaca firman-Mu, untuk menjaga hubungan dalam doa-doa kami Tuhan. Karena pada waktu kami melakukan itu, kami mau belajar untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan bahwa kehendak-Mu lah Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Kami mau Roh Kudus terus tetap tinggal dalam kehidupan kami. Terus menguasai pikiran kami, menguasai hati kami, menguasai seluruh hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kami. Kami mau senantiasa Tuhan mengucap syukur bahwa setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, itu semua oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Segala sesuatu datangnya daripada Engkau Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa tetap rendah hati di dalam Engkau. Sebab apa yang kami miliki, apa yang kami punyai, semuanya hanyalah berkat yang datang daripada Engkau. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, dan kami serahkan jemaat-Mu Tuhan. Dari tempat ini hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Biarlah jemaat-Mu setia di dalam Engkau. Mereka senantiasa rindu akan Engkau. Mereka senantiasa berharap akan Engkau Tuhan. Mereka senantiasa Tuhan ada kemauan yang kuat untuk senantiasa berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Sehingga kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan ada perubahan-perubahan, ada pertumbuhan-pertumbuhan. Ada pemulihan-pemulihan di dalam kehidupan mereka. Ada kemajuan yang luar biasa oleh karena Tuhan bekerja di dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Hidup mereka menjadi berkat. Perkataan mereka menjadi berkat. Pergaulan mereka menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami sehati. Kami mau hancurkan setiap dosa belenggu yang coba mengikat kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa yang membelenggu baik itu pikiran, hati kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terutama percabulan, pornografi kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kekudusan-Mu Tuhan menguasai jemaat-Mu ya Allahku. Dan jemaat-Mu saat ini Tuhan hidup di dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu memberkati jemaat-Mu. Hidup mereka ada di dalam kasih kemurahan-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba-Mu percaya bahwa Roh Kudus berkuasa atas kehidupan kami semua. Biarlah Roh Kudus terus mengerjakan sesuatu, apa yang sudah kita nikmati hari ini dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan kami tetap senantiasa ada di dalam kasih kemurahan-Mu. Hamba-Mu serahkan Tuhan, semuanya kepadamu, dan semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mengikuti rangkaian ibadah. Dan saya percaya jikalau Bapak Ibu mau membuka hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya yakin Roh Kudus akan mengerjakan hidup. Bukan hanya sekedar melihat, mendengar, tapi saat kita menikmati ibadah, menikmati pujian, menikmati firman Tuhan, Roh Kudus menegur engkau, Roh Kudus menguatkan engkau, Roh Kudus mengingatkan kita semua. Apa respon kita dengan ibadah ini? Dan apa yang kau dapatkan dengan firman ini? Mari bersama-sama kita menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami.
ibadah yang sudah kami lakukan. Aku percaya setiap mata yang melihat, setiap telinga yang mendengar, dan setiap hati yang membuka, aku percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Mari Bapa, kiranya Roh Kudus terus mengerjakan setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Kami semakin kuat di masa-masa sulit. Kami semakin kuat iman kami menghadapi badai krisis ini Tuhan. Hamba mohonkan berkat-Mu atas Indonesia. Turunlah berkat-Mu atas Indonesia, perlindungan-Mu, pimpinan-Mu, dan pemulihan Tuhan lakukan buat bangsa kami. Kami rindu belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami. Indonesia menang melawan virus corona. Dan Indonesia akan bangkit. Pemulihan ekonomi. Pemulihan di segala aspek bidang. Tuhan mengerjakan bangsa kami. Berkati kota Malang Tuhan. Berkati setiap pemimpin-pemimpin daerah. Aku percaya kota Malang menang melawan virus corona. Dan aku percaya Tuhan ada proteksi, ada perlindungan bagi setiap umat-Mu. Kota Malang, Indonesia ada di dalam belas kasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Di akhir ibadah ini Tuhan, Hamba memberkati setiap tangan-tangan yang sudah terulur memberi persembahan. Kiranya berkat Allah dicurahkan atas mereka. Demikian juga dengan tangan-tangan yang belum sempat memberi. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Bapak Ibu yang terkasih, diberkatilah anak cucu menantumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati apa saja yang kau kerjakan lakukan, rumah tanggamu dipenuhi dengan damai Kristus. Dan aku percaya kekuatan pemeliharaan dan berkat Allah dicurahkan atas hidupmu. Pembelaannya nyata atas hidupmu. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka tengadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.